Oke. Yang kedua, ada satu pucuk senjata api. Itu sudah diamankan di Polres Metro Jakarta Selatan dan memiliki identitas atas kepemilikan saudara DS. Saudara DS sudah dilakukan pendalaman, yang bersangkutan 2020 sudah meninggal dunia. Saya Irin dari CNN, Pak, mau bertanya, untuk apel ini keterlibatan kan sampai 11.000 peserta. Nah, kenapa kemudian melibatkan para ormas-ormas, terutama para ojol? Itu satu. Terus kedua, apakah ini juga sebagai tanda dengan TNI bahwa tidak akan ada isu-isu yang mengganggu antara TNI dan Polri ke depannya, Pak, dengan komitmen di apel kebangsaan ini? Ya, terima kasih. Pertanyaan yang bagus. Melibatkan ojek online, komunitas organisasi masyarakat, mahasiswa, pelajar, Saka Bayangkara, semua merupakan elemen pilar-pilar kehidupan bangsa. Karena tanpa masyarakat, tanpa komunitas, TNI dan Polri tidak bisa bekerja secara parsial. Ini merupakan wujud kebersamaan dalam menjaga persatuan. Termasuk tadi disampaikan isu-isu, ini menyatakan bahwa komitmen moral TNI dan Polri solid, didukung dari pemerintah Provinsi DKI beserta seluruh elemen masyarakat. Ada lagi? Ya. Oke Pak, Dimas Pak dari Metro TV Pak, mau tanya Pak, di poin keempat kan ada kami melindungi generasi muda dan masa depan bangsa dari narkoba, kejahatan dan lain-lain Pak. Sama minta tanggapan Pak juga terkait kita tahu bahwa ada penemuan Pak senjata api di sekolah, kemudian ada CD porno, kemudian ada narkoba juga Pak. Ada Pak tanggapan dari Polda Metro Jaya Pak terkait hal ini Pak di sebuah sekolah swasta Pak? Ya, yang pertama, terima kasih atas informasi dan laporan masyarakat kepada Polda Metro Jaya. Perlu kita luruskan bersama penemuan barang yang diduga berupa senjata. Ada 996 yang ditemukan. 995 merupakan senjata angin. Kita luruskan kepada masyarakat bahwa hasil pemeriksaan dari ahli, yaitu Subdit Wasendak, Dit Intelkam, dan Polres Metro Jakarta Selatan, 995 itu senjata angin. Oke. Yang kedua, ada satu pucuk senjata api. Itu sudah diamankan di Polres Metro Jakarta Selatan dan memiliki identitas atas kepemilikan saudara DS. Saudara DS sudah dilakukan pendalaman, yang bersangkutan 2020 sudah meninggal dunia. Jadi penanganan, jangan masyarakat bias atas penemuan barang diduga berbentuk senjata. Ternyata itu senjata angin dan ini masih didalami terkait tentang izin impor, termasuk peletakan berdasarkan Perpol 01 tahun 2022 wajib memberitahukan surat izin impor dan gudang penyimpanan. Nah, ini masih didalami. Terjawab ya? Senjata angin ada 3 airsoft gun pada saat pemeriksaan yang kedua. Digaba dari CNN, apakah di bulan kemerdekaan Agustus dan juga di tengah adanya isu-isu soal potensi kerusuhan dan sebagainya akan ada penebalan pengamanan Pak di objek-objek vital selama bulan ini Pak? Terima kasih. Terima kasih. Setiap hari Polda Metro Jaya mendapat informasi, mendapat pemberitahuan terkait tentang beberapa aksi penyampaian pendapat di muka publik, begitu juga dengan beberapa kegiatan masyarakat. Jadi kegiatan ini kegiatan yang setiap hari ada, termasuk di hari ini. Jadi bukan terkait tentang penebalan. Kalau kita menyampaikan bahwa ada beberapa tolak ukur, Polri, Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya menyampaikan bahwa ada beberapa tolak ukur, menyatakan bahwa Indonesia dan khususnya wilayah Jakarta per hari ini masih dalam kondisi aman, damai, dan dapat dikendalikan. Kenapa? Kita masih bisa berkumpul hari ini, pagi ini melaksanakan apel kebangsaan Jaga Jakarta. Kegiatan ibadah masih berjalan sebagaimana mestinya. Kegiatan perekonomian pusat perbelanjaan juga ramai. Kegiatan dunia pendidikan berjalan. Jalan-jalan titik-titik simpul arteri juga terjadi kepadatan dan peningkatan arus lalu lintas. Artinya di situ kita bisa menyimpulkan bahwa Indonesia aman, termasuk kunjungan Perdana Menteri Thailand, Perdana Menteri Singapura, dari Perdana Menteri India,
Jerman, Belarus menyatakan bahwa Indonesia aman. Makanya pemerintah, pejabat luar negeri hadir di Indonesia, khususnya di wilayah Jakarta. Terjawab? Saya Isna dari Kompas.com Pak, mau minta update aja sih Pak. Kira-kira dari Polda udah tahu belum ya kalau negara asal impor yang 995 airsoft gun itu negara asalnya dari mana, kemudian importirnya siapa Pak? Kemudian terkait dengan kasus mutilasi yang di Depok itu Pak, bagaimana sih status pencarian jasad korban yang kaki itu Pak? Soalnya kemarin dari polisi yang melakukan pencarian katanya sudah dihentikan Pak pencariannya. Terima kasih. Kami jawab bahwa yang pertama untuk izin impor kita sudah mengetahui bahwa PT LKP dengan inisial adalah saudara IWD. Nah, untuk mengetahui impor dari negara mana, kami lagi mengatur untuk menjadwalkan pemanggilan terhadap saudara IWD di minggu depan. Nanti setelah pemeriksaan akan tahu kapan importnya, tujuannya untuk apa, berapa banyak. Apabila import itu sesuai dengan manifest, artinya ini secara resmi. Tetapi di luar manifest artinya ada penyelundupan. Ada dua klaster yang berbeda yang akan didalami. Yang terkait tentang mutilasi, tidak ada statement yang menyampaikan pemberhentian dalam pencarian bagian dari tubuh korban. Pelaku sudah didalami pada saat sekarang termasuk motif dan lain-lain. Ini pasti terus berlanjut. Kami menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga korban. Nah, ini terus berjalan. Nanti akan kami sampaikan update dari Subdit Resmob di Reskrim Polda Metro Jaya. Bapak, izin Fadil dari Detikom Pak. Pak, semalam ada kejadian kebakaran di gedung Bapenda gitu Kak, di lantai 11. Izin Pak Fadil dari Detikom, semalam ada kejadian kebakaran di gedung Bapenda. Itu kan Polri juga melibatkan Puslapfor kalau tidak salah ya Pak untuk mengetahui penyebabnya. Nah, untuk saat ini apakah penyebab itu sudah diketahui Pak? Dan terbaru juga ada update korbannya 4 kalau nggak salah. Nah, kondisinya saat ini itu seperti apa Pak? Karena kan kita ketahui korbannya tidak meninggal, cuman kondisinya yang saat ini seperti apa. Kemudian yang kedua soal Depok masih Pak. Nah, ini kan si pelaku ini ramai di media sosial, infonya beliau ini seorang pedagang, tapi pedagangnya itu kayak pedagang storan gitu Pak. Di stasiun Pondok Cina dia dagangnya pisang coklat kalau nggak salah itu Pak. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya masih seputar Depok, soal motifnya Pak. Ini maksudnya dari cerita yang kita ketahui itu kan kayak masih gantung gitu Pak. Tiba-tiba si korban ini ingin menyentuh pelaku, terus kemudian dilawan sama pelaku. Nah, itu apa sih Pak triggernya gitu sampai kemudian itu terjadi gitu Pak? Makasih Pak. Ya, kejadian tadi malam kita menyampaikan simpati ya kepada Bapeda yang kejadian kebakaran dengan hadirnya Puslapfor Barreskrim Polri untuk menentukan penyebab dari asal api, di mana titik api. Kita juga mendoakan bersama para korban dalam kondisi sekarang masih dalam perawatan, khususnya bagi yang masih sesak napas. Ini keterangan dari dokter karena kondisi berada di lokasi kejadian. Nanti kami akan update kembali tentang Depok. Ini kemarin sudah disampaikan oleh di Reskrim pada saat setelah pelaksanaan konferensi pers terkait tentang penanganan perkara ini. Jadi ada hal yang masih harus tidak kami sampaikan kepada publik karena ini nanti mengganggu dalam proses penyidikan. Jadi ada beberapa informasi di pasal 17-18 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, ada hal-hal yang bisa dapat disampaikan, ada yang tidak. Nanti kami akan update kembali. Ya. Jonathan dari Ainis Pak, mau nanya soal yang kematian Sutrimo. Ada desakan dari masyarakat untuk melakukan ekshumasi atau otopsi untuk mencari tahu kematiannya seperti apa sebenarnya. Minta penjelasan tentang itu. Oke. Memang kemarin kami mendapatkan informasi ada dari pelapor ataupun warga masyarakat melaporkan kepada Barreskrim Polri terkait tentang kematian saudara S dianggap tidak wajar, sehingga penyelidikan pihak kepolisian diharapkan untuk melakukan ekshumasi. Nanti kami akan menyampaikan secara bertahap terkait tentang laporan tersebut. Kita juga melihat beberapa update yang kita sampaikan. Minggu depan kita masih akan melakukan pemanggilan terhadap dokter yang Rumah Sakit Muhammadiyah yang menangani pertama pada saat pasien datang ke rumah sakit. Kemarin sudah dischedulkan, tetapi ini akan direschedule ulang oleh dokter tersebut.
Saya rasa itu teman-teman sekalian, terima kasih atas kehadiran rekan-rekan. Kita meyakini bahwa kita semua, harapan kita semua bahwa rasa aman dan nyaman itu merupakan kebutuhan bersama. Kita sama-sama menjaga untuk Indonesia dan Jakarta tetap dalam kondisi aman, damai. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.